Hadirin sekalian, tahun 2024. Kompetisi masak kuliner Asia sedang berlangsung di bawah ini. Mari kita mulai putaran penilaian terakhir. Telah menyelesaikan hidangan andalannya. Bebek 8 butika langit dan bumi, silakan dicicipi. Wah, Koki Bai luar biasa sekali aroma masakannya. Aku menciumnya dari luar. Dia itu adalah koki nomor 1 di Asia, Bai Ruohan. Direktur kami sampai 3 kali memohon barulah bisa mengundangnya. Kemampuan masakku di hadapannya tak ada apa-apanya. Menurutku penampilannya hari ini sudah biasa saja. Daging bebek lembut, kuahnya gurih, sangat lezat. Aku beri nilai sempurna. Nilai sempurna ini pertama kalinya. Nilai sempurna pertama kuumumkan kompetisi kuliner Asia kali ini. Pemenangnya adalah tunggu dulu di negara kami perempuan. Bahkan tidak berhak makan di meja makan kalian. Berdasarkan apa bilang dia juara, aku tidak terima. Pasti ada yang tidak beres ini, ya ada kecurangan, ada kecurangan. Kami tidak terima ada kecurangan. Tidak terima. Kalau begitu kalian maju satu persatu. Hari ini akan bertanding sampai kalian menyerah. Dari kamu dulu ya. Enak. Aku yang maju. Baik. Jilirangku. Boleh. Aku mengaku kalah. Wanita tak kalah dari pria. Selamat, kamu menjadi juara kompetisi Asia. Kakek Huo, lambang Hotel Minghan. Sudah kujaga untukmu. Hidup nangguo, hidup la Hotel Minan. Koki Bai, hari ini kita begitu gembira. Bisa tidak buatkan kami itu? Lagi ingin makan. Baiklah, hari ini senang akan buatkan kalian sekali itu. Cepat keluarkan barangnya. Mie instan rahasia Koki Bai akhirnya bisa makan lagi. Makan mie instan di hotel bintang 5, apa perlu untuk tamu? Persiapkan salinan juga. Tentu saja tidak masalah. Mengabaikan tamu hotel di sini minum dan bersenang-senang. Sebagai koki hotel bintang 5, tidak memikirkan menciptakan hidangan baru. Malah di sini, makan mie instan kali ini pulang ke negara. Aku pasti tidak akan mengizinkan kalian para parasit terus tinggal di dapur. Bai Ruohan. Kamu adalah eksekutif chef hotel ini. Ada apa? Tidak becus. Mie instan semacam ini, pantaskah dimakan orang? Bisa melakukan kesalahan seperti ini, kamu tidak pantas tinggal di hotelku. Bersin barang dan pergi. Hei, manajer Hua. Orang ini tidak boleh diganggu. Kamu juga dipecat. Kamu mau memecatku? Manajer Huo, jangan pecat dia. Dia itu, aku tidak peduli melalui hubungan siapa kalian masuk. Sekarang di sini, akulah yang berkuasa. Cepat bersin barang. Kamu yakin mau memecatku? Nanti jangan mohon-mohon supaya aku kembali. Kenapa? Tanpamu, Hotel Minghan tidak bisa beroperasi. Bersin barang dan pergi. Baik. Siming, lupa memberita umu, Chef B. Adalah yang sengaja kundang, Asosiasi Penikmat Kuliner Dunia. Beberapa hari lagi datang ke Nankuo, untuk menilai tingkat kuliner. Seluruh Nankuo, hanya masakannya yang bisa memuaskan selera asosiasi, nanti hotel kita. Pasti dapat apresiasi dari Raja, keluarga Bai. Itu keluarga Bai tempatku menumpang waktu kecil, iya. Itu gadis Bai yang dijodohkan denganmu waktu kecil. Mungkin Kajia, kakak Ahan yang selalu buatkan makanan enak waktu kecil? Sudah besar sekali, si Cengeng. Si Cenjeng, kamu, kakak kan?
Kamu masih ingat aku? Kakak Ahan. Kakak Ahan, mereka semua menggangguku. Hanya kamu yang baik padaku, memberiku makanan. Kamu benar-benar si cengeng. Kakak Ahan, masakanmu enak sekali setelah besar. Kamu pasti akan jadi dewa masak terhebat nanti. Aku nikahi kamu, ya? Tak disangka setelah bertemu lagi, kamu tidak saja tidak mengenaliku. Bahkan mau memecatku, benar-benar takdir bermain-main. Kamu? Dia adalah karyawan yang baru saja kupecat, kalian kenal? Kamu memecatnya adalah keputusan bijak, dia cuma budak. Yang pelihara keluarga baik, kemudian berbuat kesalahan. Jusir dari keluarga baik, tak disangka berani menipu sampai. Hotel Minghan datang. Kenapa kamu berkata begitu tentang chef baik kami? Chef B. Aku kira dia cuma murid masak. Ternyata menipu sampai dapat posisi chef, untung kamu pecat dia. Kalau tidak, Hotel Minghan akan hancur di tangannya. Omong kosong. Koki Bai bersedia menjadi Koki Minghan, itu kehormatan bagi Minghan. Jia adalah koki terhebat di Asia, hahaha. Masakannya pernah meracuni orang sampai mati, pantas disebut koki hebat? Dia cuma pembunuh yang meracuni adikku. Hemponiu, masakannya pernah meracuni orang. 10 tahun lalu, kau juga memfitnahku seperti ini. Istri, kenapa? Kau kasih makan apa dia? Yao Zhu, jangan salahkan Ruohan. Dia juga bermaksud baik. Aku. Kau tambahkan obat keguguran di kuahnya, kenapa kau mau celakai ibuku? Mau celakai adikku? Bukan aku. Aku tidak. Kuah ini tidak ada masalah. Pergi kau bukan anak perempuan Bai Yaozu. Mulai sekarang, urus saja nasibmu sendiri. Napain Meletot? Apa aku salah? Apa yang kau lakukan, hati nuranimu sendiri yang tahu. Maaf Nona Bai, kami tidak bisa mempekerjakan Anda. Apa keahlian masakku kurang baik? Bai Menghan, kau dan ibumu sudah memfitnahku. Sampai keluar dari keluarga Bai, masih mau apa lagi? Bai Menghan. Kita lihat nanti. Berdasarkan apa anak angkat sepertimu bisa dihargai kakek? Aku akan buat kamu tidak pernah bisa menonjol selamanya. Han, jangan takut, ada aku di sini. Dia tidak berani berbuat macam-macam padamu. Han sudah membongkar perbuatanmu. Masih mau berpura-pura apa lagi di sini? Ini Hotel Minghan. Bukan tempat untukmu berbuat semaunya. Ayo sini. Keluarkan wanita tak tahu malu ini. Han, dulu kau yang melindungiku. Sekarang, giliranku untuk melindungimu. Mulutmu pintar sekali bicara. Sempat-sempatnya periksa matamu. Pergi. Lepaskan. Aku bisa pergi sendiri. Huo Ximing. Buta. Nanti saat tahu kebenaran, kau akan menyesal. Meneer Huo, aku tidak mengerti. Bagaimana bisa Anda memperlakukannya seperti itu? Dia kan pahlawan Minghan kita. Pantas disebut pahlawan? Koki seperti dia. Dalam sehari aku bisa cari 100. Oh ya, kau juga dipecat, pergi bersama dia. Koki Bai, dia baru saja membawa perusahaan. Memenangkan kejuaraan. Hebat sekali. Kejuaraan apa? Aku kok belum pernah dengar ya? Hotel Minghan milikku. Nggak butuh juara dari kompetisi abal-abal. Yang kubutuhkan itu elit, bakat. Bukan sampah yang cuma bisa masak mie instan. Apalagi, aku sudah punya Ahan, masakan kakak Ahan. Paling aku paham, Santero Selatan nggak ada yang bisa ngalahin dia. Kompetisi abal-abal, kamu tahu dia baru ikut. Kompetisi apa? Itu kan? Cukup. Nggak usah bilang ke dia, ayo pergi. Takut ya? Aku kasih tahu, kakak Ahan sejak kecil jago. Segala jenis masakan, bahan apapun di depannya. Bisa jadi hidangan luar biasa. Aku punya kakak Ahan. Masih butuh sampah kayak kamu? Huo Ximing. Kamu mau akui Bai Menghan. Jadi kakak Ahan MU, aku penasaran. Akhirmu akan seperti apa? Anggap pembunuh jadi pahlawan. Sepertinya keluarga Huo emang perlu dibenahi. Suasana Hotel Mingyan, Ximing. Kamu benar. Bai Ruohan. Kamu mau balikan keadaan dengan kerja di Hotel Minghan. Mimpi kali. Aku nggak akan biarkan kamu sukses. Asosiasi kuliner global ini, tahap pertamanya. Ternyata memilih restoran Sia milikku. Tingkat koki restoranku cuma standar menengah atas. Soal reputasi Davis, aku pernah dengar. Memang terkenal sulit ditangani. Bos, ada kabar baik. Koki Bai dipecat dari Hotel Minghan. Apa? Aku jemput orangnya sekarang. Meneer Huo, aku beritahu kamu. Koki Bai adalah orang yang diundang langsung oleh direktur. Kamu nggak bisa pecat dia. Dia yang dulu diundang kakek. Jangan-jangan, dialah yang dulu baik padaku. Dan bertunangan sejak kecil, kakak Ahan. Hah, Bai Ruohan, aku nggak akan kasih kesempatanmu untuk bangkit, Ximing. Untung aku datang pagi, kalau nggak kamu mungkin sudah dibohongi berdua sama mereka. Sebenarnya orang yang diundang kakek Huo itu aku. Iyalah, mana mungkin kakek ngundang pembunuh.
Jadi koki utama hotel, lucu banget. Apalagi, Ahan yang tunanganku itu baik banget. Masa ia mau ngeracuni orang? Kamu yakin? Orang yang diundang Tuan Huo adalah kamu? Masakan yang kamu buat bisa memuaskan juri makanan? Bukan aku emang kamu? Keluarga baik kan ahli masak turun-temurun. Orang yang malas dan tidak disiplin seperti ini, mana mungkin? Ahan yang aku suka. Seorang pembunuh, ingin menipu semua orang. Menjadi koki di Mingham Hotel. Baik, Masih ada waktu, manajer Huo nanti, jangan sampai menangis, minta aku kembali. aku sudah punya kakak Ahan. Aku minta kamu, lucu sekali. Anda ikut saya di Hotel Longu, Hotel Wanggu Camel. Apa haknya meminta Koki Bai pergi? Datang ke Hotel Changsheng kami, biar hari-hari Koki Bai selanjutnya makmur dan sejahtera. Koki Bai, datanglah ke hotel kami. Grup Xia Boyuan. Memohon Koki Bai bergabung. Grup Xia adalah orang terkaya di selatan. Kami semua datang untuk mengundang Koki Bai. Kamu pikir dengan berlutut, Koki Bai akan ikut kamu? Ayah, mimpi di siang bolong. Iya juga. Kamu bangun dulu baru bicara. Karyawan yang dipecat Hotel Minghan. Bos Xia malah berlutut minta kerja? Terlalu lucu. Keluarga Xia sangat haus akan bakat, pasti akan tunjukkan ketulusan 100%. Mohon Koki Bai bergabung dengan restoran keluarga Xia. Aku tidak seperti manajer Huo, sombong dan meremehkan orang. Kamu bilang siapa anjing? Koki Bai, keluarga Xia bersedia memberi 1 jalur komersial sebagai hadiah untuk mempekerjakan Koki Bai. Masuk restoran keluarga Xia. Kamu mau hadiahkan aku 1 jalur komersial? Ini, sebesar ini? Tidak mungkin kan? Bos Xia benar-benar bermurah hati. Cuma, kasih 1 jalur komersial ke Koki yang masakannya pernah racuni orang sampai mati. Rugi besar. Dia pernah racuni orang sampai mati? Benar, dia racuni ibuku, bunuh adik laki-laki di kandungannya. Orang seperti ini tidak layak jadi koki. Koki Bai pernah racuni orang sampai mati, sekalipun keahlian masaknya tinggi. Kami tidak berani mempekerjakannya. Koki Bai, hari ini anggap saja aku tidak pernah datang. Pergi, pergi, pergi. Bukan seperti itu. Bos Xia, pasti kamu juga. Orang yang tertipu oleh Bai Ruohan, barusan masih berlutut ke dia. Orang seperti ini tidak layak. Cepat hajar dia untuk melampiaskan amarah. Aku perkirakan bos Xia sekarang sudah marah dan malu. Lagi pula tadi dia berlutut ke seorang pembunuh. Kalau ini tersebar, muka bos Xia taruh di mana? Kalian percaya dia pernah meracuni orang? Aku nggak percaya. Chef Bai, aku harus dapatkan. Chef Bai. Yang baru ku bilang, kamu belum kasih jawaban. Kok udah mau pergi? Bukan, bos Xia, dia kan pembunuh. Kamu beneran mau terima dia kerja? Manajer Huo, kamu masih bocah 3 tahun ya? Apa kata orang lain? Langsung percaya aja. Kakak Han selalu baik hati. Nggak cuma masakin enak, tapi juga selalu bantu aku. Masa dia mau bohongin aku? Kayaknya kamu udah dibutakan sama Nona Bai. Sampai bedain benar salah aja nggak bisa. Bos Xia, makasih ya. Kalau bilang makasih, anggap aja kamu setuju. Ayo, ku bawa balik ke restoran. Sang Lisin ikut juga yuk. Oak. Bai Ruohan, meski kamu sekarang numpang hidup di keluarga Xia, aku tetap ada cara buat bikin kamu gagal total. Xia Boyuan, kamu yang mulai duluan. Kamu jahat, jangan salahin aku balas dendam. Besok inspeksi kesehatan restoran Xia, kamu nggak usah ikut. Aku yang akan pergi sendiri. Ada pertunjukan seru, masa nggak ikut meramaikan? Maaf bos, Aku langsung bereskan. tunggu dulu. Ternyata restoran Xia, sebagai hotel bintang 5. Masalah kebersihan kalian parah banget ya. Di peralatan makan ada banyak serangga campur aduk. Jijik nggak sih? Semua ini akan aku laporkan sesuai fakta. Kali ini restoran Xia nggak memenuhi syarat untuk menyediakan layanan makan bagi juri makanan. Manajer Huo, kayaknya kamu bahkan bahan dasar aja nggak bisa bedain. Serangga ini disebut bahan makanan? Bos Xia. Orang yang kamu undang sambil berlutut, ternyata cuma orang bodoh yang nggak tahu apa-apa. Siming, kamu jangan salahin bos Xia. Soalnya tipu daya sebagian orang terlalu hebat. Kami datang hari ini bukan buat cari masalah sama bos Xia, tapi mau ngasih peringatan ke bos Xia. Manajer Huo baru datang langsung nemuin masalah sebesar ini. Kebetulan banget ya. Manajer Huo, ini kan bahan makanan premium. Kamu nggak kenal. Serangga bisa jadi bahan makanan? Meski kamu bisa jelasin sefasih apapun, Siming tetap nggak akan percaya. Wanita muda seperti Anda yang tidak menyentuh Yang Chun Shui pasti nggak tahu kalian beberapa serangga bisa dimakan. Udahlah, jangan cari-cari alasan. Kebersihan restoran Xia tidak memenuhi standar. Sudah jadi keputusan tetap.
Hari ini, bahkan kalau kamu bicara sampai mulut berbusa, aku tetap tidak akan percaya. Kalau aku jadi kamu, lebih baik pulang saja. Seumur hidup jangan melangkah masuk ke dapur lagi. Kalau begitu, kalau aku masak ini jadi hidangan, Meneer Huo, apa kamu harus makan semuanya? Apa? Kamu suruh aku makan ini? Kamu tidak berani? Apa yang tidak berani? Kalau kamu jago, silakan masak. Aku tidak percaya orang gagal sepertimu benar-benar bisa mengubah serangga jadi harta. Silakan, Meneer Huo. Atau lebih baik batalkan saja. Meneyer Huo kan manja. Kalau sampai benar-benar sakit karena makan ini, lalu menyalahkan keluarga kami. Kami tidak sanggup menanggungnya. Rasa ini, kok rasanya familiar ya? Kakak Han, kamu masak apa ini? Enak banget. Rasa ini, kok rasanya seperti dulu Kahan? Pernah masakin aku ya? Jia. Sebenarnya siapa? Tidak, barusan Kahan bilang. Serangga ini tidak bisa dimasak. Mungkin aku salah ingat. Rasanya biasa aja. Cuma membuktikan kamu beruntung ketemu serangga yang bisa dimasak. Cuma serangga biasa. Si cengeng ini, kalau tahu dia makan serangga, pasti nangis lagi. Nanti kalau sudah besar baru ku beritahu. Kamu keliru mengira Bai Menghan adalah aku. Aku tidak menyalahkanmu, tapi kamu bahkan tidak ingat kejadian masa kecil. Sepertinya kenangan-kenangan itu bagimu tidaklah istimewa. Beberapa serangga tidak hanya bisa dimakan, tapi juga bisa jadi obat. Serangga ini namanya ulat bambu, nilai gizinya sangat tinggi. Banyak orang Nankuo yang memakannya. Ini pengetahuan umum. Sebagai putri dari keluarga ahli masak. Tidak tahu? Tentu saja dia tidak tahu. Lagi pula kita tidak pernah sekalipun melihat kehadiran nona besar keluarga Bai ini di kompetisi masak. Direktur Huo, jangan-jangan kamu benar-benar mengira kompetisi masak Asia diikuti oleh dia yang mewakili Hotel Minghan kalian? Yang ikut kompetisi masak Asia bukan dia. Adalah dia, peserta Nankuo untuk kompetisi masak Asia. Bukankah dia wanita dengan julukan juru masak terbaik Asia? Masa iya? Meneyer Huo, waktu kamu memecat juru masak Bai, tidak tahu kalau dia pernah ikut kompetisi Asia ya? Kamu adalah juru masak yang ikut kompetisi Asia? Aku pulang ke Indonesia kali ini justru untukmu. Aku malah memecatmu. Kalau begitu aku benar-benar memecat orang yang tepat. Apa maksudmu? Sejak zaman dahulu, koki nomor 1 Asia selalu berasal dari keluarga Bai. Pemegang gelar sebelumnya adalah yang sekarang, kepala keluarga Bai, Bai Yaozu. Sedangkan untuk penerusnya, Meng Han memang layak. Napain kamu kedua? Meng Han sudah mengikuti kompetisi masak Asia. Dia yang memenangkan kehormatan untuk Hotel Minghan kita. Kamu cuma tukang masak, bisa saingan sama dia? Kamu bilang, kamulah yang menang di kompetisi masak Asia. Bukan aku, masak bisa kamu? Orang seperti kamu, mana ada kesempatan lihat kemegahan ajang Asia? Bai Menghan, awalnya aku pikir, kamu cuma tidak bisa masak. Tidak menyangka kamu bisa tidak tahu malu sampai segitunya. Time cow, pikir masakinkan serangga jadi makanan. Lalu hebat? Ku beritahu, tukang masak sepertimu. Mana ada apa-apanya dibandingkan Meng Han. Kamu cuma bisa bohongi bos yang kaya tapi tidak punya otak. Huo Siming. Dari jauh sudah mencium aroma familiar ini. Pasti. Koki Bai yang legendaris. Dia di mana? Tuan Davis, kedatanganmu ke restoran Sia kurang kami sambut. Mohon maaf. Tapi tanggal acara mencicipi masakan belum tiba. Kenapa sudah datang duluan? Aku sangat rindu masakan koki juara. Dari kompetisi Asia sebelumnya, tadinya mau ke Hotel Minghan. Lewat sini, mencium aroma familiar. Jadi, mempersingga. Selamat siang Tuan Davis, saya adalah manajer Hotel Minghan, kokinya memang ada di sini. Mau makan apa? Saya suruh koki masakan. Meneyer Huo, kamu harus sadar, Tuan Davis datang mencari koki Bai yang legendaris. Orang tidak terkenal berani disebut di depan Tuan Davis? Sia Boyuan, ku beritahu. Jangan merasa terlalu penting, Tuan Davis. Bisa datang ke restoranmu, karena ada hubungannya dengan Minghan. Kamu. Tuan Davis sudah bilang jelas, yang dia mau adalah koki yang ikut kompetisi Asia, sebenarnya. Bisa langsung bawa Tuan Davis kembali ke Hotel Minghan. Tapi sekarang aku ada ide yang lebih seru. Bagaimana kalau kita taruhan? Tuan Davis jadi juri, suruh tukang masak itu lomba masak dengan Meng Han. Yang kalah harus minta maaf ke yang menang. Dan nama restorannya harus diganti jadi punya lawan. Boleh aja. Chef Bai, gimana pendapatmu? Si tukang masak itu takut ya? Kalau gitu ngaku aja langsung. Kalau emang skillnya kalah, kami gak akan maksa kamu. Taruhan boleh,
Tapi syaratnya gak cocok buat GW. Bai Menghan. Berani taruhan pakai nama keluarga Bai? Taruhan pakai nama keluarga Bai. Lo mau taruhan apa? Posisi kepala keluarga Bai. Gak mungkin. Ayahku masih hidup, bahkan kalau mau milih kepala keluarga dari pelayan Bai. Anda tidak bisa menjadi pemilik rumah. Oh. Kayaknya lo merasa bakal kalah ya. Kalau juga perlu adu lagi. Loh, Bos ya, kami dengar Mr. Davis ada di sini. Boleh kami masuk ambil beberapa foto? Gak keberatan kan? Boleh, kebetulan lagi ada adu masak sebentar lagi. Rekam semuanya dari awal sampai akhir. Oh, kalau mau taruhan, kalahin dulu GW baru bicara. Mau duduk jadi kepala keluarga Bai? Harus kalahin dulu ayahku. Oke. kalau gitu, kita adu 2 ronde. Ronde pertama. Cuma perlu masak hidangan yang masing-masing jago aja. GW ingat Bai Menghan. Dari kecil emang gak punya bakat masak, udah gede. Bahkan jarang nyentuh air, mana mungkin bisa masak. Kayaknya cuma belajar dadakan, bohongin orang biasa masih bisa. Tapi di sini Mr. Davis gak bakal lolos. Rasanya emang enak, luar garing dalam lembu, azinya pa. Kayaknya gak mungkin bisa bikin tanpa pengalaman masak 10 tahun. Kan udah GW bilang, level masak Menghan jauh lebih tinggi dari lo. Sekarang kau berlutut dan minta maaf, aku tidak akan mengejar. Soal nama restoran. Manajer Wo, buru-buru banget? Mr. Davis. Belum coba masakan Nona Chef Bai. Lo udah buru-buru mau berlutut minta maaf ke kita. Lo. Oh. Kuahnya kental, ikannya lembu gak kami. Daging ikannya lumer di mulut, beneran enak banget. Mr. Davis, jadi 2 hidangan ini. Mana yang lebih enak? Dua-duanya enak. Itu dia, ternyata Bai Yaozu. Bersembunyi di dapur untuk memasak bagi Bai Menghan. Bai Yaozu, kamu benar-benar menyayangi Bai Menghan. Meski dia tidak berbakat memasak, kamu selalu menuruti segala keinginannya. Baik, untuk pertandingan kedua, saya yang tentukan temanya. Bagaimana? Tentu saja tidak masalah. Menghan bisa masak semua hidangan, silakan beri tema sesukanya. Fake. Buddha jumps over the wall. Ada apa Koki Bai? Buddha jumps over the wall. Bukannya itu spesialitasmu? Keluarga Bai adalah yang terbaik dalam membuat Buddha jumps over the wall di seluruh negeri. Bai Yaozu, kalau seluruh keluargamu membenciku, mengapa masih mengadopsiku? Pergi kau. Kau bukan anakku Bai Yaozu. Meski tidak tahu apa perselisihanmu dengan keluarga Bai. Tapi jangan khawatir, kalau kalah, aku yang akan minta maaf. Jangan ada beban pikiran. Di mana permintaan maaf begitu sederhana? Bukannya cuma berlutut minta maaf, lagian nanti juga harus berlutut untuk istri. Sekalian latihan. Bahan untuk membuat Buddha jumps over the wall tidak cukup. Kalau menggunakan bahan yang ada sekarang, rasanya pasti akan berbeda. Aku coba dulu. Seperti apa yang bisa dibuat? Aku tunggu. Bai Ruohan, meski kamu berbakat memasak. Lalu apa? Nanti kalau aku menang, akan kubuat kamu berlutut dan membungkuk untukku. Enak sekali, paling enak. Buddha jumps over the wall ini, jangan difoto lagi. Tuan Davis, apa-apaan rasa ini? Ada yang tidak beres? Gimana? Sudah tahu di mana masalahnya kan? Buddha jumps over the wall tradisional memang klasik, tapi kalau menjamu teman asing, rasanya pasti harus disesuaikan. Lalu bagaimana? Kamu pikir si tukang masak itu? By some menu Buddha jumps over the wall yang menu asking Tuan Davis? Wah, aku tidak bilang begitu. Lagi pula bahan di dapur sekarang terbatas. Tidak seperti beberapa orang yang bahkan meminta bantuan luar, tapi tidak apa. Yang penting lebih enak dari masakan kalian. Camel. Waktunya habis, aku pergi dulu. Tuan Davis. Tunggu sebentar, hidangan Koki Bai sebentar lagi siap. Aroma apa ini? Sama persis dengan yang dicium di ajang Asia.
Apakah kita pernah bertemu di mana saja? Setelah mencoba hidangan ini, Bapak akan tahu di mana kita bertemu. Meski razanya, mirip dengan Buddha jumps over the wall di Ajang Asia. Tapi perbedaannya sangat besar. Bukan yang kuinginkan. Tuan Davis, hari ini kami tidak tahu Anda akan datang ke restoran Sia, jadi persiapan bahan di dapur kurang. Ini semua kesalahan keluarga Sia, bukan Koki Bai. Aku tahu kalian sudah berusaha keras. Lomba hari ini tidak sah, Tuan Davis. Lomba hari ini memang banyak masalahnya. Bisakah Anda memberi kesempatan lagi untuk Hotel Minghan? Aku belum selesai bicara, tunggu beberapa hari lagi. Aku akan bawa Raja Nankuo untuk menonton pertandingan memasak 2 koki. Tempatnya di Hotel Minghan saja. Bagus sekali, Tuan Davis, reputasi Hotel Minghan sudah turun-temurun ratusan tahun, pasti akan sukses. Mengadakan lomba masak ini, cuma aku ingin tanya, bagi yang menang, Hadiahnya apa? aku tahu yang penting bagi restoran itu apa. Pemenang lomba ini akan membantu restoran meraih gelar restoran terbaik di Asia, mengenai Nankuo. Sumber daya di bidang kuliner akan diutamakan untuk pemenang. Luar biasa. Kalau begitu Tuan Davis, hati-hati di jalan. Tadinya lihat manajer Huo memuji Nona Bai. Sampai berlebihan. Kukira masakannya akan enak sekali. Ternyata Nona Bai dari keluarga Koki. Tidak disukai Davis, Nona Bai. Jangan-jangan tidak bisa? Aku tidak bisa, jujur saja, yang bikin Buddha melompat tadi. Bukan aku, tapi ayahku, kalau aku yang bikin. Pasti Davis sangat puas. Ternyata yang buat kepala keluarga Bai. Kalau begitu tidak tahu hal ini. Manajer Huo tahu tidak? Aku tidak tahu. Oh, manajer Huo tidak tahu. Nona Bai. Manajer Huo percaya sekali padamu, tapi kau sembunyikan darinya. Bukannya kurang tepat? Janganlah menghasut di sini. Meng Han melakukan begini. Pasti ada alasannya, Buddha melompat tadi ini. Kalau Meng Han yang bikin, pasti Tuan Davis sangat menyukainya. Wah, kepanjangan manajer Huo menjilat ini, Sia. Ngaku kalah. Kau tahu apa? Daripada bicara sia-sia denganku di sini, mending pikirkan baik-baik lomba berikutnya. Gimana caranya menang melawan Meng Han? Anak durhaka. Cepat berlutut. Paman Bai. Wanita ini juga anak keluarga Bai, waktu kecil. Aku lihat dia berbakat masak, jadi kuadopsi dia. Ku beri makan dan pakaian, ternyata membesarkan pengkhianat. Bahkan meracuni makanan ibu angkatnya. Ternyata itu adalah tempat memasak gadis itu bisa pergi. Sepertinya Meng Han lah kakak yang waktu kecil selalu merawatku. Beberapa orang tahu kebenaran. Kau tidak ingin memikirkan. Dari mana dapat obat apa sih? Kau masih tidak mengakui makan. Ayah seharusnya mengusirmu lebih awal. Awalnya kukira kamu cuma koki yang tidak tahu diri, ternyata hatimu begitu jahat. Membalas budi dengan kejahatan, apa bedamu dengan si imut? Huo Sining. Jaga mulutmu. Berkata tidak hormat lagi pada Master Bai. Aku usir kalian semua. Bos Sia, jangan salah paham, aku sedang menghukum anak durhaka. Bukan menyerangmu. Sepertinya Anda tidak baik selama bertahun-tahun. Kamu berlutut, minta maaf padaku. Aku masih mau mengakuimu sebagai anak. Ayah, dia kan pembunuh adik, masih mau mengakui dia? Ya, waktu kecil dia tidak mengerti. Aku mau kasih dia kesempatan lagi, ini juga keinginan ibumu. Cepat berlutut minta maaf, bisa menjadi keluarga Bai. Mimpi semua koki, apalagi menjadi anak angkat kepala keluarga Bai. Iya, apalagi yang ditunggu? Cepat berlutut minta maaf dan sujud. Aku tidak mau. Kau pikir aku masih anak yang kau bully? Bai Wuhan, Bahkan ayah dipukul, kamu bukan manusia. bakat yang menggunakan darah dan daging mereka sendiri untuk menyakiti orang lain bukanlah manusia. Kamu. Mata ini mirip sekali dengan kakak Bai waktu kecil. Wanita jahat seperti dia. Mana mungkin kakak Baiku? Bai Ruohan, jangan keterlaluan. Paman Bai mau memaafkanmu, itu kemurahan hatinya. Jangan tidak tahu terima kasih, lagi pula. Walaupun Paman Bai tidak memaafkanmu, kamu juga harus berlutut sujud minta maaf. Orang luar ikut campur apa? Ini urusan keluarga Bai. Apa hakmu menyebut Chef Bai? Bos Sia, aku pernah dengar kekayaan keluarga Sia. Meskipun Bai Ruohan punya bakat, tapi dia tidak pantas disebut chef legendaris. Oh. Lalu siapa yang pantas? Aku mungkin bukan dewa masak, tapi sudah puluhan tahun mendalami seni kuliner, punya sedikit pengalaman. Bagaimana kalau aku yang jadi kepala koki keluarga Sia?
Pasti bisa membuat restoran Sia makmur dan jaya. Sedangkan Bai Ruohan. Bos Sia, lebih baik kamu usir dia secepatnya. Mengusirmu, ya? Diusir itu ide bagus. Kalau kamu perlakukan Paman Bai seperti ini, nanti kamu akan menyesal. Sudahlah, fokus kita. Harus pada pertandingan beberapa hari lagi. Saat Meng Han masak sendiri. Jangan sampai kamu lengah. Semoga saat itu Bai Ruohan bisa datang tepat waktu ke Hotel Minghan. Kalau lupa waktu, terlambat atau tidak datang, jangan salahkan orang lain. Aneh, kenapa Chef Bai belum datang? Urusannya sudah beres? Tenang. Oh ya, Bai Ruohan hari ini tidak akan datang. Kejayaan restoran nomor 1 di Asia pasti milik keluarga Bai, yang kami menangkan untuk Hotel Minghan. Selamat datang, Ibu Negara dan Tuan Davis. Sebenarnya hari ini seharusnya presiden yang menemani Tuan Davis. Tapi presiden sibuk, jadi saya yang mewakili. Mengerti. Jangan-jangan Chef Bai kenapa-napa? Kurasa si tukang masak itu sudah kabur karena merasa akan kalah. Bos Sia salah percaya orang. Andai dulu menerima usul Paman Bai, bagus kan? Lihat sekarang. Restoran Sia bahkan tidak punya kepala koki. Waktu pertandingan belum habis, aku percaya Chef Bai akan datang. Tidak menyerah sebelum benar-benar gagal. Menurut aturan pertandingan, terlambat berarti mengundurkan diri otomatis. Lihat sampai kapan kamu bisa keras kepala. Chef Bai. Pertandingan bukan masalah besar. Yang penting jangan sampai kamu kenapa-napa. Pintunya kenapa? Rusak. Jangan buang tenaga, kamu tidak bisa membukanya. Asal kamu tinggal di dalam dengan tenang. Kami tidak akan menyusahkanmu. Kamu suruhan siapa? Ada masalah? Mari kita bicara baik-baik. Sepertinya ini ulah keluarga Bai. Tujuannya adalah bikin gue ketinggalan ikut lomba. Nggak boleh, gue harus pergi. Pak Davis, lagi lihat apa? Gue nungguin banget masakan dari kepala koki restoran Sia. Tapi, gue nggak tahu kenapa dia belum dateng, Bos Sia. Kalau koki wakil restoran Sia masih belum dateng, Kalian bakal didiskualifikasi. dua orang, maaf banget, wakil dari restoran Sia. Kokinya belum dateng. Mungkin perlu nunggu sebentar, koki ini emang nggak tepat waktu. Ya. Koki ini sebenarnya dulu karyawan Hotel Minghan, tapi gue nemu dia punya masalah ini, jadi gue pecat dia. Tapi, kayaknya bos Sia percaya banget sama dia. Sia Bo Yuan, salah sendiri salah percaya orang. Kakak Han nggak bakal bohongin gue. Gue udah usaha bertahun-tahun, nggak boleh kalah hari ini. Sama Bai Meng Han. Gue paling benci orang yang gak tepat waktu, apalagi koki. Lo bayangin bikin pelanggan nunggu lama, apa dia masih ada ekspektasi sama masakannya? Benar kata Anda. Ibu negara benar, Koki Bai emang telat. Tapi biasanya Koki Bai orangnya sangat tepat waktu. Pasti ada sesuatu yang nahan di jalan hari ini. Bos Xia. Telat ya telat, apapun alasannya. Nggak bisa nutupin kesalahan, jangan-jangan Anda mau nutupin karyawan sendiri? Gue beda sama Bos Wuo, gue nggak bakal nutupin karyawan. Maksud lo apa? Pak Davis mungkin nggak tahu, waktu itu di restoran Sia. Yang adu masak sama Koki Bai. Bukan Bai Meng Han. Tapi Bai Yaozu yang sembunyi di dapur. Loh. Gue jamin, di lomba ini nggak bakal ada lagi. Keadaan kayak gini, jaminan apa yang lo punya? Dilombakan orang-orang pada jalan-jalan.
Kalau Pak Davis nggak merasa aman, gue bakal tetap di samping Anda, buat sajikan makanan untuk Anda dan Ibu Negara, tapi gue ingetin, waktu lomba udah habis. Soalnya waktu lomba udah habis, kalau peserta kita belum sampai di tempat, ya didiskualifikasi aja. Bye Ruan, meskipun lo punya bakat masak, terus gimana? Tetap aja diinjak-injak gue. Gue umumin, hasil lomba ini adalah Tunggu dulu. Nyonya Guosu, Tuan Davis. Saya mewakili MasterChef Bai memohon maaf yang tulus kepada kalian berdua. Tolong beri dia kesempatan. Nyonya Guoshu, beri dia satu kesempatan lagi. Kalau begitu, mari lanjutkan kompetisi normal selama peserta tiba di lokasi dalam waktu yang ditentukan. Dan menyelesaikan hidangan kami, dia tidak akan didiskualifikasi. Jangan bilang Bai Ruohan tidak bisa datang. Bahkan jika dia sampai, kemenangan saya sudah pasti. Bos Xia, lebih baik jangan buang-buang tenaga. Waktu dupa ini adalah waktu memasak, jika dupa habis. Koki kalian belum datang, berarti restoran Xia kalah. Aduh, Bos Xia, kalau saya jadi kamu, lebih baik pulang. Ganti papan nama restoran Xia, jadi Hotel Minghan. Daripada memalukan diri di sini. Bos Xia. Maaf saya terlambat. MasterChef Bai. Kamu kenapa? Beberapa orang hari ini tidak ingin saya berada di sini. Tangan kiri tidak berasa. Untungnya, saya masih punya satu tangan untuk memasak. Ayo. Nyonya Guoshu, Tuan Davis. Maaf, hari ini saya mengalami beberapa hal mendadak. Karena sudah datang, masih ada waktu, cepat ganti baju dan mulai. Bai Ruohan, kamu benar-benar datang. Sepertinya mengecewakanmu. Saya tidak mengerti maksudmu. Dupanya hampir habis, saya ingin lihat. Dengan apa kamu bisa kalahkan saya, Nyonya Guoshu, dalam kondisi normal? Hidangan ini memang harus direbus lebih dari 1 jam. Tapi keluarga Bai meneliti seni memasak bertahun-tahun, pasti punya keahlian rahasia yang bisa memperpendek waktu memasak. Tapi rasa tidak berubah. Oh, ini saya tidak tahu. Apa keahlian rahasia keluarga Bai, Nyonya Guoshu? Ini hasil penelitian keluarga Bai dengan susah payah. Ini rahasia keluarga Bai. Asalkan rasa hidangannya tidak berubah, Tuan Davis. Ada apa? Ada masalah. Bai Menghan sedang menggali kuburannya sendiri. Dia memang seperti yang saya duga, tidak bisa masak satu hidangan pun. Saya perkirakan cara berisiko ini pasti diajukan oleh Bai Yaozu. Apa maksudnya? Tunggu saja, nanti ada pertunjukan bagus. Semangat. Ternyata rasanya hampir sama dengan yang direbus. Lebih dari 1 jam, dagingnya berlemak tapi tidak enek. Lumer di mulut, sangat lezat. Bagaimana menurutmu, Tuan Davis? Memang keluarga ahli masak, hidangan ini benar-benar enak. Kalau Nyonya Negara dan Tuan Davis suka, makanlah beberapa suap lagi, soalnya yang akan dimakan nanti tidak bisa disebut makanan enak. Aku juga tidak sabar mencoba masakan kepala chef keluarga Xia, soalnya hanya butuh waktu setengah dupa. Aku juga penasaran. Nyonya Negara, Tuan Davis, kalian pasti akan puas dengan hidanganku.
Kukira kau ini cuma tukang masak yang lucu-lucuan. Buat sepiring sayuran liar berani bandingin sama masakanku, Bahasanya yang halus. Ini namanya kekecilan. Bahasanya kasar, apa-apa juga berani ikut lomba. Kulihat koki restoran Sia tidak terlalu serius. Dengan lomba ini, sampai menghidangkan makanan seperti ini untuk menipuku. Oi, cepat ambil ini, buang. Nyonya Negara, meskipun hidangan ini terlihat sederhana, tapi masih bisa dicicipi. Aku tidak mungkin makan makanan seperti ini. Lihat saja sudah mual. Nyonya Negara, hidangan ini sangat bernutrisi. Aku siapkan khusus untuk kalian pasti puas. Kau sudah menyobanya. Jangan muluk-muluk, ini cuma hidangan sampingan biasa, mana bisa dibandingkan. Dengan masakanku yang lezat, cepat ambil. Jangan kotori mata Nyonya Negara dan Tuan Davis. Benar, ku bilang kau tidak bisa masak. Kemarin masak serangga goreng, sekarang salad sayuran liar mentah. Kau tidak takut tamu penting jadi sakit perut? Nyonya Negara, Tuan Davis, cepat makan. Nanti sudah terlambat. Dasar wanita, orang tidak mau makan. Masih maksa masukin ke mulut. Nyonya Negara, apa Anda tidak enak badan? Perlu aku. Di mana toilet? Toilet. Di sana. Hati-hati. Apa yang sebenarnya terjadi? Koki Hotel Minghan. Masakannya malah bikin Nyonya Negara dan Tuan Davis diare. Apa kebersihannya tidak standar? Jangan asal bicara. Kamera menghancurkan Anda. Panggil dokter. Tidak perlu memanggil dokter. Sebenarnya, saya baru saja melihat bahwa duanya memiliki kulit yang salah. Aku membuat hidangan ini dan menyuruhmu memakannya. Tapi kalian tidak mendengarkan. Akan merasa lebih baik. Bahkan jika Anda mati, Anda tidak akan memakan bahan sampah seperti itu. Apakah ini berhasil? Pak Davis, makan cepat, ini sangat berguna. Anda tidak suka hidangan ini. Jangan makan perut Anda. Kau sepertinya tidak memenuhi syarat untuk mengatakan padaku sekarang. Nyonya tuan rumah sangat berguna. Anda mencoba cara membuat hidangan ini. Masakan negara selatan memiliki banyak kegunaan. Disebut diet obat memiliki efek terapeutik. Saya baru saja melihat bahwa dua orang memiliki kulit yang salah, jadi saya memutuskan sementara ubah hidangan ini. Adapun mengapa diare sangat parah, kita harus bertanya pada Bai Menghan. Apa yang kau makan untuk kami? Aku membuat daging dongpo. Jangan dengarkan Bai Ruohan. Dia memfitnah saya dan Mr. Davis. Tidak nyaman setelah makan hidangan Anda. Dan hidangan Koki Bai. Mari kita menghilangkan rasa sakit ketika kita bodoh. Nyonya Tuan, Anda bertanya seperti ini, saya kira Anda tidak bisa bertanya apapun. Lebih baik meminta seseorang untuk memeriksanya. Kita akan menemukan jawabannya. Pergi ke dapur belakang. Apa ini? Nyonya mungkin tidak tahu banyak tentang hal-hal ini. Ada nama di keluarga koki kami. Disebut hidangan prefabrikasi. Hidangan prefabrikasi. Seseorang yang menyiapkan hidangan terlebih dahulu. Setelah diproses, masukkan ke dalam tas. Tunggu sampai makan langsung dipanaskan. Spekulasi di depan tamu asing yang begitu penting. Itu benar-benar kehilangan wajah negara selatan kita. Tidak. Makan hidangan yang disiapkan tidak akan mengalami diare. Jangan membingkai Menghan lagi. Selama proses pengolahan sedikit ceroboh, makanan akan memburuk, diare sudah ringan. Benar-benar berani mengambil hal semacam ini untuk membodohiku. Istri dan putri tuan rumah bingung untuk sementara waktu. Aku yang menerima hukuman untuk putriku, tolong tenanglah. Jangan rekam. Keluarga Bai dikenal sebagai ahli masak, tapi malah pakai makanan siap saji. Buat membohongiku, kalau tidak dihukum. Adilkah bagi koki lain? Aku umumkan. Dalam kompetisi ini, restoran Sia menang. Restoran Sia dari sekarang dapat gelar restoran terbaik Asia. Sedangkan Hotel Minghan dan keluarga Bai berani menipu pakai makanan siap saji. Aku dan Tuan Davis, Hotel Minghan, dari sekarang tidak berhak lagi ikut kompetisi restoran terbaik. Sedangkan keluarga Bai juga tidak diakui sebagai ahli masak. Orang Bai mulai sekarang tidak boleh bekerja sebagai koki lagi. Ibu negara tolong tunggu. Sebenarnya, aku juga orang Bai. Apa? Ibu negara, aku mau minta keringanan untuk keluarga Bai. Alasan keluarga Bai sampai seperti ini. Sebenarnya karena tidak ada pemimpin yang baik. Jadi maksudmu?
Bai Ruohan memang tidak berbakat. Tapi dalam masak ada bakat, baru saja lihat wajah ibu negara. Sepertinya ada penyakit tersembunyi, aku bisa obati lewat terapi makanan. Sembuhkan untukmu. Dari kejadian hari ini, aku bisa lihat. Karaktermu bagus, akan kupercaya sekali lagi. Mulai sekarang kau jadi kepala keluarga Bai. Bertugas jaga kesehatan. Terima kasih ibu negara. Sebenarnya waktu di restoran Sia, aku sudah mengenalimu. Pantas jadi Master Chef juara kompetisi Asia. Masa depanmu cerah. Selamat, Tuan Davis. Kau bilang dialah koki yang ikut kompetisi Asia? Bukannya kau yang bilang kaulah koki yang ikut kompetisi Asia? Kau yang wakili Hotel Minghan menang kehormatan? Kepala koki Bai ini, baru yang di kompetisi Asia. Buat Hotel Minghan dapat kehormatan. Dan sebelum ikut lomba, dia sudah jadi koki nomor 1 Asia. Jadi begitu pulang, hal pertama yang kulakukan adalah memecat pahlawan Hotel Minghan. Sekarang baru sadar, agak terlambat ya. Dulu berapa orang yang nasihat jangan pecat Master Chef Bai? Kau dengar berapa? Kau selalu bohong padaku kan? Siming jangan penggel. Kejadiannya tidak seperti yang kau pikir. Jangan percaya Bai Ruohan. Dia kan pembunuh. Bai Menghan, sampai saat ini, kamu masih berani menjelek-jelekan aku. Jangan lupa, sekarang aku kepala keluarga Bai. Aku juga bisa usir kamu dari keluarga Bai. Berani kamu? Kamu itu apa? Cuma anjing. Yang dulu dipungut bapakku. Apa aku sampai salah kenalin kakak Bai waktu kecil? Kamu masih ingat waktu kecil di keluarga Bai? Pernah nyelamatin anak laki-laki? Maksudmu si cengeng? Camilo Kokakan. Siming, kok kamu bisa ngira? Dia kakak Han? Dia kan pembunuh. Walaupun aku ngaku, hubungan kita udah gak bisa balik kayak dulu. Kalau di hatimu udah ada jawabannya, ngapain tanya aku lagi? Siming, kamu harus percaya sama aku kakak Hanemyu. Bai Ruohan dulu pernah tinggal di keluarga Bai, jadi dia tahu soal kita. Dia tahu kamu dipanggil si cengeng, wajar aja. Lalu soal kompetisi Asia? Aku yang menang, mungkin Davis. Disuap Bai Ruohan, jangan lupa. Keluarga Sia itu orang terkaya. Perkataanmu juga masuk akal. Kakak Han, barusan aku terlalu terburu-buru, maaf. Gak apa-apa, yang penting Siming percaya sama aku. Sekarang, kita cari cara selesaiin masalah ini. Siming, bantu teleponen. Oak. Kepala Koki Bai. Beberapa hari lagi, ada teman mau liburan ke Nankuo. Bisa bikinin beberapa masakan? Gak masalah, Lalu apa rencanamu selanjutnya? aku berencana balik ke keluarga Bai. Ambil alih posisi kepala keluarga. Keluarga turun-temurun seperti Bai, dengan kepala keluarga sepertimu. Aku baru tenang. Nyonya Raja, lama tidak bertemu. Dia, Kakak, kok bisa dateng? Adik benar-benar mudah lupa ya? Yaozu itu suamiku. Wah, ini Ruohan, udah gede banget. Akhirnya ketemu, kamu gak tahu. Kami sangat khawatir selama kamu kabur dari rumah, Kak. Ada apa dengan keluargamu? Aduh! Semua ini salah paham. Aduh, jangan dibahas lagi. Ruohan, pulang dengan kami. Aku memang mau pulang. Barusan Nyonya pemimpin negara bilang, dia ingin aku jadi kepala keluarga Bai, adik. Aku tahu kamu mengagumi si Ruohan ini. Tapi posisi kepala keluarga Bai, Ruohan memang tidak bisa menjabat. Kenapa aku tidak bisa jadi kepala keluarga Bai? Bukan tidak mau mengangkatmu jadi kepala keluarga, Ruohan. Masakmu bagaimana? Kamu sendiri tidak sadar. Dulu karena keahlianmu belum matang, kamu membuat kesalahan besar sampai aku keguguran. Ini kan masalah serius. Meskipun kami, mengingat kita satu keluarga, tidak menyalahkanmu. Tapi jangan keterlaluan juga. Kamu masih muda. Posisi kepala keluarga ini tidak mudah dijabat. Lebih baik, tingkatkan dulu keahlianmu. Dasar anak durhaka. Selalu bermimpi tinggi tapi tidak becus. Kepala Koki Bai, tangan kirimu juga terluka. Mungkin lebih baik kita sembuhkan dulu lukanya. Soal posisi kepala keluarga, kita bicarakan lagi nanti juga tidak terlambat. Ai, katanya pemimpin negara. Restoran keluarga Sia. Sekarang sudah jadi restoran nomor 1 di Asia, harusnya puas. Kepala Koki Bai, ayo kita pergi. Tadi kenapa tidak biarkan aku jelaskan? Nyonya Siang itu sepupu Luo Yuling. Tadi bicaranya jelas-jelas memihak dia. tapi aku susah payah baru bisa kabur dari rumah. Lagi menang kompetisi. Disuruh lepaskan begitu saja posisi kepala keluarga Bai, aku tidak rela. Aku tahu.
Tapi bahkan jika kamu terus bersikeras, Nyonya Xiang juga punya alasan untuk menolak. Lebih baik pulang dulu sembuhkan lukamu. Kita rencanakan pelan-pelan. Duduk. Tahan ya. Kepala Koki Bai. Kepala Koki Bai. Kamu, Kepala Koki Bai, tolong selamatkan aku. muridnya Zhang Lixin, Xiao Fang. Ayah. Kamu kenapa? Baru saja setelah Anda pergi, Huo Ximing menghina Anda. Aku cuma membela Anda beberapa kata. Langsung dipukuli dan dilempar keluar hotel. Bos Xia. Dia muridnya Zhang Lixin. Aku tidak bisa peduli. Baiklah, kau tinggal dan menjadi asisten Koki Bai. Baik, terima kasih. Pai Koki. Bai, Koki, kau sudah bangun. Saya. Ada apa? Dokter mengatakan Anda lelah dan gugup. Tubuh akan runtuh dan kembali ke restoran. Tiba-tiba rileks, tubuh pasti tidak tahan, tapi tidak apa-apa. Beristirahat beberapa hari saja. Tidak demam? Kenapa wajah begitu merah? Tidak demam. Xia Boyuan tidak ingin menciumku. Apa yang harus saya lakukan? Pai Koki. Aku baru saja membuat hidangan baru. Baik. Hidangan ini sangat enak. Terima kasih. Hai Bos Xia. Jangan cicipi. Aku pemilik restoran. Aku tidak bisa mencicipi. Utamanya Bos Xia yang tidak mengerti rasa masakan. Biarkan Koki Bai mencicipinya, dia bisa memberiku saran yang lebih relevan. Fang kecil. Apakah Anda memiliki sesuatu untuk disembunyikan dari kami? Bai, Koki, jangan makan hidangan ini. Aku akan memeriksa apa yang salah. Hei, Fang kecil, kami akan menjemputmu. Apa yang salah dengan hidangan ini? sebenarnya ini aku. Si Petit Bes Chef. Jadi aku hanya ingin dia mencicipi hidangan baruku dan aku tahu Koki Bai suka makan manis. Jadi aku menambahkan sedikit gula. Itu sebabnya Bos ya tidak diizinkan makan. Tunggu sebentar. Apakah aku ditemukan? Ini palsu bahwa Anda memiliki lebih banyak gula. Sungguh seperti ruohan. Xiao Fang, hidangan baru Anda sangat bagus. Aku harus merawat dapur hotel. Aku akan memberikannya padamu. Baik, Kau harus sibuk. baik. Bos Xia, hidangan baru Xiao Fang. Bisa dimasukkan ke menu. Panggil saja Boyuan. Aku panggil kamu ruohan, terdengar lebih akrab. Tidak seperti atasan dan bawahan. Ngomong-ngomong, Davis telepon 2 hari lalu. Bilang dia akan bawa teman datang nanti, aku pikir saat itu. Tanganmu seharusnya sudah sembuh. Sebenarnya dengan Xiao Fang saja sudah cukup. Xiao Fang ini, di antara murid-murid Zhang Lixin, yang paling hebat. Denganmu sebagai koki andalanku, aku baru tenang. Sebelum tidur, sapu lantainya. Kok tiba-tiba marah? Manajer Hua. Tenang saja, semuanya sudah diatur sesuai takaran. Efek obatnya tidak lama lagi akan bekerja. Hidupnya sudah hancur. Kalian kok datang bersama? Nyonya Bai datang hari ini, ingin membicarakan urusan keluarga Bai. Dengan Koki Bai. Setelah kembali terakhir kali, aku dengar dari istri kepala negara, tak disangka. Ruohan sekarang begitu berbakat.
Kebetulan sekali, hari ini bisa menikmati hidangan ruohan berkat tamu asing. Bisa juga mencicipi keahlian ruohan. Adieu, Entelenggon Koki Bai. Sudah sembuh atau belum, jangan sampai masakannya tidak cocok dengan selera tamu asing. Seberapa tidak enak pun, masih lebih baik dari hidangan Hotel Minghan. Lagi pula, kami tidak mungkin membuat masakan perolahan. Aku lihat sampai kapan kamu bisa sombong. Jangan kira gelar restoran nomor 1 di Asia akan selamanya berada di restoran Sia. Aku tahu kamu iri dan dengki. Tapi di depan tamu asing, bisakah kamu menahan diri? Memalukan sekali. Sudah datang, silakan duduk semua. Cicipi hidangan andalan kami. Silakan. Silakan. Terima kasih. Koki Bai sangat perhatian. Hidangan yang disiapkan semuanya kesukaanku. Aku pikir karena ini teman Tuan Davis. Selera mungkin mirip dengan Anda, jadi aku pilih masak ini. Silakan dicicipi. Terlalu asin, tidak enak sekali. Koki Bai adalah koki terbaik di Asia, mungkin kamu tidak terbiasa dengan selera Nankuo. Terlalu asin, tidak enak sekali. Terlalu asin. Terlalu asin. Tuan Davis, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Bai Ruohan, apa garam di rumahmu gratis? Mau membunuh kami dengan rasa asin? Bai Ruohan, yang kamu lukai adalah tangan kirimu, bukan lidah. Bagaimana kamu bisa tidak tahu rasa asin atau tidak? Ini, bagaimana mungkin? Aku melihatnya di dapur, hidangan ini adalah juru masak Bai sendiri yang memasaknya. Tidak ada orang lain yang membantu. Sangat menyesal, begini saja, aku ganti koki. Akan memasak satu meja lagi untuk semua orang. Ah, tidak perlu. Menurutku, restoran Sia kemampuannya hanya sampai di sini. Tuan Davis, aku tahu hubungan Anda dan juru masak Bai sangat dekat, tapi kali ini Anda tidak bisa membantunya lagi. Bagaimana kalau begini? Aku bawa tamu asing ini ke Hotel Minghan untuk mencicipi. Ayo, silakan. Jangan pergi, juru masak Bai kami. Biasanya masaknya tidak seperti ini. Beri dia satu kesempatan lagi. Ruohan. Hidangan-hidangan ini sangat asin. Kamu tidak merasakannya? Tidak ada rasa? Bagaimana bisa tidak ada rasa? Juru masak Bai. Juru masak Bai, jangan seperti ini, aku sakit hati melihatmu. Ruohan. Jangan pedulikan aku. Aku tidak bisa merasakan rasa. Aku tidak bisa merasakan rasa. Untuk apa aku jadi koki lagi? Ruohan, jangan seperti ini. Semuanya akan baik-baik saja. Bagaimana ini? Aku kehilangan indera perasa. Semuanya hilang. Jangan takut. Kamu masih punya aku. Keluarga Sia punya banyak uang, aku pasti akan cari orang untuk menyembuhkan indera rasamu. Ya, juru masak Bai, selama kamu tidak membenciku, aku akan selalu menemanimu. Dilakukan dengan baik. Dengan alasan mencicipi hidangan, masukkan obat kronis ke dalam hidangan baru. Membuat Bai Ruohan perlahan kehilangan indera perasa. Ini semua berkat ajaran manajer yang baik. Manajer tenang, aku akan pulang ke kampung halaman untuk bersembunyi. Halo, kakek, aku baru saja mau mencarimu. Beberapa hari lagi, aku berencana pergi ke keluarga Bai. Aku ingin menikahi Bai Menghan. Apa? Apa kau salah? Yang bertunangan sejak kecil denganmu. Adalah Bai Ruohan. Apa yang Anda katakan? Kokakan adalah Bai Ruohan. Tidak mungkin. Bai Menghan lo kokakan ku. Pasti bukan Bai Ruohan, aku baru saja. Mirsok indira perosa Bai Ruohan. Bai Menghan lah yang ingin ku nikahi. Kekek. Halo, Kekek.
Tidak ada jalan kembali. Makan sudah siap. Setidaknya makan sedikit, nanti tubuhmu lemas. Xiao Fang menghilang sejak kemarin. Mengingat sebelumnya dia hanya menyuruhmu mencoba masakan. Mungkin hilangnya indera rasamu ada hubungannya dengannya. Aku tahu, pasti keluarga Bai. Atau suruhan Huo Ximing. Salahku terlalu bodoh. Mudah percaya padanya. Kamu istirahat dulu, aku turun lihat-lihat. Ini semua tidak buruk, ha. Kalian berisik apa di restoran keluarga Siaku? Dengar, huru masak Bai restoran Xia kehilangan indera perasa. Restoran Xia MU tidak layak menyandang gelar restoran terbaik Asia. Kami kemari untuk mengambil papan nama. Restoran terbaik Asia hadiah dari istri Perdana Menteri. Kalau tidak terima, tanya saja padanya. Jangan cari masalah di restoranku. Kami sudah tanya istri Perdana Menteri, dia juga merasa juru masak Bai kehilangan indera perasa, mempermalukan negara. Jadi urusan papan nama ini, dia suruh kami atur sendiri. Wah, atur sendiri ya. Hanya cari alasan untuk memberikan papan nama ini. Pada keluarga Bai saja. Bos Xia, jangan asal bicara. Untuk persaingan adil, kami putuskan adakan lagi lomba pemilihan restoran terbaik Asia, yang menang dapat papan nama. Kami tidak keberatan, tidak keberatan. Siapa tak tahu Hotel Ninghan? Juru masaknya Bai Yaozu. Kalian hanya numpang lari saja. Kalau bos Xia takut, Bisa suruh juru masak Bai ikut lomba. masakannya cuma agak asin, masih bisa dimakan kok. Haha. Kalau Menir Huo bersikeras mau adu. Lalu aku ditemani oleh seseorang sampai akhir. Kali ini mewakili kami di Mingham Hotel. Bukan Bai Yaozu, tapi Bai Menghan. Saat itulah Bai Menghan akan membuktikan kepada semua orang, Anda Bai Ruohan hanyalah generasi yang menipu. Benarkah aku benar-benar? Aku sangat menantikan. Bai Chef, Anda harus tampil baik di kompetisi ini. Jangan menyesuaikan Mr. Davis. Tahu. Nyonya rumah tidak terlalu puas. Penampilan terakhir Koki Bai dalam kompetisi ini. Koki Bai Anda dihapus. Tuan Davis yang memohon. Biarkan restoran Xia terus berpartisipasi. Pai Koki. Game ini sedikit marah atau lain kali. Tidak ada yang akan membantumu. Ayo pergi. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa selama bertahun-tahun. Aku berjuang melawan Bai. Terlalu banyak menderita. Dia Huo Siwan dan Bai berpikir itu menghancurkan selera saya. Aku akan berhenti memasak. Saya tidak pernah Bai Ruohan. Orang yang mudah menyerah. Aku percaya padamu. Aku tidak belajar. Aku benar-benar tidak mengerti. Mengapa bakat memasak memaksa saya untuk belajar? Apakah Anda ingin menjadikan keluarga Bai sebagai tuan? Apakah kau ingin Huo Ximing? Bukankah dia suka? Sekarang aku telah menghancurkan rasa Bai Ruohan. Anda hanya perlu mempelajari beberapa hidangan terkenal. Ini adalah gelar koki Asia pertama. Ibu, aku tahu. Pada hari kompetisi, saya harus membiarkan orang-orang di seluruh negeri lihat semua lelucon Bai Ruohan. Mr. Davis, tidak adil bagi Anda dan saya sebagai hakim. Hahaha. Saya juga merasa. Jadi saya mengundang koki lain untuk menjadi juri. Naonya. Saya merasa terhormat bisa bersama Anda. Bertindak sebagai juri dalam game ini. Davis benar-benar menggali lubang untuk dirinya sendiri. Chang Tianuchi dan Bai Ruohan ini sudah punya permusuhan di ajang Asia. Mana mungkin membiarkan Bai Ruohan menang? Sepertinya Bai Menghan kali ini sudah pasti menang. Semangat. Kok masih berani ikut lomba si Chef Bai? Kayak Bai Menghan yang gak punya bakat masak sama sekali aja berani ikut. Apa yang gak berani? Kamu, ternyata kamu.
Tuan Wuci mungkin belum tahu, ini adalah kepala koki restoran Xia, tapi beberapa waktu lalu indera perasanya hilang, hahaha, masih berani ikut lomba aja. Pemberani banget. Haha. Indera perasa aja udah hilang, masih pantas jadi koki apa? Bai Ruohan, karir koki kamu udah tamat. Karir koki saya tamat atau enggak? Tunggu Tuan Wuci cicipin masakan saya dulu. Punya bakat masak emang gimana? Hari ini tetap aja kalah sama saya. Kenapa? Sangat percaya diri dengan makanan siap saji merek sendiri. Hari ini kan lomba terbuka. Santai dikit lah. Kamu. Saya umumkan, kompetisi perebutan restoran terbaik Asia dimulai sekarang. Waktu lomba 1 jam, yang melebihi waktu akan didiskualifikasi. Sekarang indera perasa saya hilang, mencicipi makanan cuma ganggu penilaian saya. Indera perasa aja udah hilang. Masih mau kayak orang normal ikut lomba dan menang, mimpi kali. Masakan Tuan Wuci belum selesai. Semuanya masih belum pasti. Tuan Davis, sepertinya sangat percaya diri. Dengan Bai Ruohan ya. Bai Menghan emang pantas jadi penerus keluarga Bai. Sangat mewarisi keahlian masak ayahmu. Sudah lama dengar, keahlian masak keluarga Bai dari selatan sangat termasyur. Hari ini melihat sendiri, memang bukan kabar angin. Bai Ruohan waktu itu kehilangan indera perasa. Masakan yang dibuat waktu itu. Masih ada trauma di hati saya. Saya benar-benar gak mau mencicipi. Saya sepemikiran dengan Nyonya, kalau kami mencicipi ini. Mungkin akan kayak seseorang, kehilangan indera perasakan, semuanya. Mending kasih muka si kepala koki Bai. Cicipin deh masakan ini. Kepala koki Bai, hari ini kamu datang cuma buat mempermalukan diri sendiri. Kalau saya jadi kamu, mending tutup muka pergi dari kota ini. Cari tempat sepi, bertahan hidup aja. Kamu dan keluarga Bai sudah buat banyak hal memalukan. Buktinya sekarang aku masih duduk di sini dengan baik-baik. Aku nggak mau berdebat mulut sama kamu. Kalau jago, coba buat 3 juri ini rela. Monsisipi Mazakan Chef Bemu. 3 juri. Selama bertahun-tahun aku, Bai Ruohan, jadi koki. Aku yakin belum pernah melakukan hal yang merugikan profesi koki. Bahkan sekarang indera perasaku hilang. Nggak seharusnya mendapat hukuman segini berat. Bagaimanapun, menurutku Bai Ruohan adalah koki yang rajin dan berusaha. Beberapa kali lomba dia sudah buktikan kemampuannya. Kita sebagai juri, kalau nggak bisa adil, masih pantas duduk di sini? Enak banget. Tuan Davis, aku tahu kamu memihak Bai Ruohan, tapi kamu ini berlebihan banget sih. Kalau Tuan Wuci nggak percaya, coba cicipin pakai sumpit. Rasanya memang enak, gurih tapi nggak berminyak. Masih ada kesegarannya. Lumayan lah. Masih kalah sedikit sama Menghan. Tuan Wuci, aku. Cengeng, masakanku beda sama yang lain. Kalau sudah coba, ingat rasanya. Jangan sampai salah orang ya. Nggak mungkin, kakak ahanku pasti bukan dia. Kenapa kamu mencuri cara masak Menghan? Rupanya kamu sudah merasakannya. Kalau kamu yakin, dialah kakak Ahan MU. Ya coba saja cicipin masakannya. Ini nggak mungkin.
Kenapa? Kamu nggak percaya kalau aku kakak Ahan MU? Atau nggak mau percaya kalau kamu yang merusak indera perasa kakak Ahan MU? Maaf, aku bukan. Ruohan, indera perasamu sudah hilang. Masih bisa masak yang seenak ini? Jak, Bairuan. Aku sangat curiga kamu nyontek. Orang yang kehilangan indera perasa. Mana mungkin bisa mengontrol rasa sepas ini? Betul, meski kamu berbakat, tapi pasti nggak mungkin bisa pakai bumbu seakurat ini. Awalnya aku juga pikir, tanpa indera perasa, seumur hidup aku nggak bisa jadi koki lagi. Tapi kemudian aku sadar, setelah kehilangan satu kemampuan yang lain jadi lebih kuat. Ruohan, kamu yakin cara ini bisa? Bisa atau tidak, harus dicoba dulu baru tahu. Enak, mirip dengan yang kamu buat sebelumnya. Mirip tapi jauh berbeda, Boyuan. Masih harus merepotkanmu untuk terus berlatih denganku. Mengukur takaran bumbu dengan telapak tangan. Hei, tidak masalah. Apa? Kamu hanya pakai tangan bisa mengontrol takaran bumbu? Dewa Masak Bai, mohon terima aku sebagai murid. Tuan Wuci, apa yang Anda lakukan? Ruohan sudah kehilangan indera perasa. Tidak mampu menjadi gurumu. Aku salah menuduhmu sebelumnya, kira kemampuanmu tidak bagus. Ini karena mata tua ini kurang awas. Para hadirin, saya berpendapat bahwa Dewa Masak Bai yang wakili Restoran Sia, pantas menyandang gelar restoran terbaik Asia. Tuan Wuci, perkataan Anda tidak bisa mewakili kami semua, kan? Suaraku untuk Bai Ruohan. Suaraku untuk Bai Menghan. Hasilnya jelas, restoran Sia mendapatkan gelar restoran terbaik Asia. Nyonya Siang, tunggu sebentar. Masih ada apa lagi? Ruohan selalu tinggal di restoran Sia milikku. Kehilangan indera perasa ini terlalu mencurigakan. Dan setelah Ruohan kehilangan indera perasa, Xiao Fang langsung menghilang. Siapa lagi Xiao Fang itu? Tampaknya hal ini tidak ada hubungannya dengan Nyonya Siang. Sang Lisin. Aku susah payah melatih murid seperti ini. Kalian malah memanfaatkannya untuk melakukan perbuatan seperti ini. Manajer Huo, tolong selamatkan aku. Aku melakukan semua ini untuk membantumu. Sampai jadi seperti sekarang. Diam, kau pasti Bai Ruohan yang disuruh untuk memfitnah aku dan Siming. Kau bilang diperintah kami, apa buktinya? Nona Bai, Anda janji padaku. Asal aku menghancurkan indera perasa Bai Ruohan, Anda akan memberiku uang banyak untuk buka toko di kampung halaman. Sekarang kalian berbalik tidak mengakui. Aku ingat magang ini, sepertinya dari Hotel Minghan. Waktu itu Siming kembali ke hotel. Sudah memecat kalian berdua, guru dan murid. Kemudian aku melihatmu di restoran Sia. Kau pasti disuruh Bai Ruohan datang untuk memfitnah kami. Menurutku, jangan percaya omongan orang ini. Mana mungkin keluarga Bai mau celakakan anak sendiri. Waktu itu lihat lukumu luka, jadi nggak tega suruh pulang. Sekarang kan udah sembuh, ya? Nggak bisa terus ngekos di keluarga Sia, mending hari ini ikut kita pulang aja. Oke. Gue juga udah waktunya bayar utang sama kalian. Aku ikut sama kamu. Urusan berantem keluarga Bai, jangan ikut campur. Aku bisa atur sendiri, percaya deh. Ayo pergi. Kamu pulang buat minta maaf sama Yuling. Salahku apa? Ah, anaknya baru pulang, jangan marahin dong. Bikin takut nih anak, Ruohan kali ini. Pulang menang lomba. Bikin kamu senang. Katanya kamu kehilangan indera perasa, tapi masih bisa masak enak. Bahkan Kang Tianguchi dari Jepang ngambil kamu jadi guru.
Kamu bikin keluarga Bai bangga. Pak, dia pulang ini mau gantiin posisi kamu. Dia mau jadi kepala keluarga Bai. Oja? Aku belum mati, kepala keluarga Bai. Belum bisa menjadi putri angkat Anda. Kalah ya terima, waktu itu kalian udah kalahin posisi kepala keluarga. Ke aku, Kamu kehilangan indra perasa, malu nggak jadi kepala keluarga Bai? masih lebih baik daripada kamu yang bego masak. Kamu! Lihat tuh, identitasmu ketahuan. Guo Siming juga udah nggak ngejar kamu lagi. Kalau soal kamu nggak bisa masak menyebar, siapa yang mau? Ruohan. Menghan itu adik kamu. Jangan bully dia seperti ini. Huo Siming sama Menghan. Saling cinta beneran. Yakin? Mana nona keluarga Bai? Kalian siapa? Kami dari keluarga Huo, khusus antar mas kawin. Siming mau nikah sama aku? Taruh sana. Ruohan, Laet. Keluarga Huo udah kirim mas kawin buat Menghan. Kamu lebih tua dari Menghan, secara aturan. Harusnya urus pernikahan kamu dulu, Mama lupa ya? Tetangga kita Tuan Wang beberapa hari lalu. Bukannya masih ingin menikahi Bai Ruohan. Ayah. Jangan lihat Tuan Wang sudah berusia 50-an. Tapi badannya sehat kuat, mas kawinnya juga sangat banyak. Ruohan kalau kamu setuju. Saya bisa menjadi penjamin untukmu. Kamu dan Menghan menikah di hari yang sama. Juga ramai. Kamu sangat menyukainya. Kalau gitu kamu saja yang menikah dengannya. Dasar kurang ajar. Ibumu menggurus untukmu. Kamu masih membantah ibumu seperti ini. Menyuruhku menikahi pria setengah baya, bilang itu baik untukku. Apa kamu sudah pikun? Yaozu lihat dia, aku benar-benar demi kebaikannya. Sejak dulu, perintah orang tua, perkataan perantara. Kamu tidak mau menikah juga harus menikah, urusan pernikahannya. Bukannya kalian berdua sudah lama menetapkannya? Siming kamu ingin menikahiku. Kenapa tidak memberitahuku sebelumnya, hari ini mengantar mas kawin? Agak terlalu mendadak. Mas kawin itu bukan untukmu. Apa? Sebenarnya aku memberi mas kawin, ingin meminta. Paman Bai bisa menepati janji. Menikahin Ruohan dan gengku. Kamu tidak mau menikahiku, masih ingin menikahi wanita ini. Aku paling benci seumur hidup, orang membohongiku, aku akui. Sebelum tahu identitas Ruohan, aku memang pernah tertarik padamu, tapi kemudian aku menemukan. Kamu berhati jahat, tidak hanya menipuku. Bersama melawan Ruohan, juga membuatnya kehilangan indra perasa. Huo Siming. Orang yang paling kamu cintai adalah dirimu sendiri kan? Setelah tahu identitas asli Bai Menghan, lalu menyelamatkan diri, jelas kalian bersama menyakitiku. Sekarang malah melepaskan diri dengan bersih. Kakak Ahan maaf, semua salahku. Aku akan menggantimu. Bagaimana menggantiku? Menikahlah padaku. Aduh, aku akan menebus dosa atas kesalahan yang telah kulakukan. Aku harap kamu bisa menikahiku, ke depannya Hotel Minghan. Anda bertanggung jawab atas bisnis besar dan kecil. Siming kamu harus pertimbangkan jelas. Bai Ruohan hanya anak angkat keluarga Bai. Yang warisi posisi kepala keluarga Bai. Hanya bisa Menghan. Lalu bagaimana? Hanya status dan kedudukan Menghan. Yang pantas untukmu, apa kau mau menikahi seseorang yang statusnya tidak jelas? Ibu Bai, Anda salah. Sekarang Ruohanlah. Koki nomor 1 Asia, hanya dia yang layak mewakili negara. Di kompetisi masak dunia. Aku Huo Siming ingin menikahi Dewi Masak. Bukan boneka cantik. Aku tidak akan menikahimu. Kakak Han, apa kau masih belum mau memaafkanku? Awalnya aku memang sempat kesal, tapi sekarang aku menolakmu dengan hati yang tenang. Kenapa? Kita berdua sejak kecil punya dasar perasaan, dan selama ini. Kau selalu di Hotel Minghan, itu kan rumahmu. Sejak kau memecatku, Hotel Minghan sudah tidak ada hubungannya denganku. Huo Siming, aku tahu kau bilang suka padaku. Tapi sebenarnya karena aku menang kompetisi. Aku berguna bagimu. Menikahiku sama seperti Hotel Minghan. Dapat koki dan menir gratis. Aku tidak bermaksud begitu. Karena Bai Ruohan tidak mau menikahimu. Perjodohan ini tidak bisa dipaksakan, lebih baik dibatalkan. Siming, jangan terlalu ambil hati. Menghan membohongimu soal statusnya. Dia juga sayang padamu, takut kehilanganmu, makanya berbohong. Siming, aku tahu salah. Tapi rasa sukaku padamu tulus. Aku tidak seperti orang tertentu yang selalu menyakiti hatimu. Ayo kita nikah, urusan Hotel Minghan. Aku juga bisa bantu. Ibu Bai, hanya Ruohan. Hari ini aku bawa banyak mas kawin. Aku datang untuk menikahi Ruohan. Cuma segini mas kawinnya, berani-beraninya melamar. Tengah banyak yang selalu ada lalat yang ganggu. Sia Boywan, kamu mau apa? Aku dan Ruohan punya ikatan perjodohan, makanya aku bawa mas kawin. Kamu ikut-ikutan apa? Siapa bilang punya ikatan tidak boleh melamar? Paman Bai, aturan keluarga Anda?
Tidak ada aturan seperti itu. Nah, tidak ada aturannya. Paman Bai, aku datang untuk melamar. Aku ingin menikahi Ruohan. Sudah kuduga, Boyuan memang suka ikut-ikutan. Bagaimana mungkin aku harus menikah? Siapa bilang aku hanya bisa menikah dengan pria berusia 50 tahun? Apa yang dibanggakan adalah Siming tidak melihat dengan jelas. Siming, wajah mulutmu. Bahkan jika dia adalah saudaramu, dia adalah pembunuh. Oh, Manajer Huo, dengar? Ruohan dikatakan sebagai pembunuh. Jangan ambil aku. Siap Boyuan, kau tidak membawa lebih dari aku. Berapa banyak kotak hadiah? Saya Hua Siming bersedia untuk mengambil Hotel Mingham. Semua untuk Ruohan. Siapa bilang ini adalah hadiah saya? Ini hanya hadiah pertemuan untuk keluarga Bai. Hadiah di sini. Ruohan, jika kau memindahkan semua hadiah ini, seluruh rumah putih tidak bisa muat, jadi aku membeli gudang untuk hadiah. Aku akan membawamu ke sana. Aku dan Ruohan. Bisakah Anda membelinya? Huo Siming, Anda tidak menculik Ruohan secara moral. Persahabatan kalian berdua, ketika Ruohan kehilangan rasa, sudah berakhir. Hari yang melelahkan. Bawa Anda ke gudang. Mengetahui bahwa Bai Wuhan memiliki prestasi hari ini, seharusnya tidak mengusirnya. Jangan menangis. Bai Ruohan ini tidak bisa tinggal. Kalau tidak, itu tidak akan memakan waktu beberapa hari. Ayahmu akan memberikan posisi pada ibunya. Aku ingin Bai Ruohan mati. Siming tidak akan pernah. Bai Ruohan, kau merusak jalanku untuk Menghan. Maka jangan salahkan hatiku. Ruohan. Hari ini sudah terlambat. Aku akan membawamu untuk melihat hadiah besok. Kau benar-benar mempersiapkan. Aku tidak berani bercanda tentang menikahimu. Kau baru saja melakukannya di Bai, aku sudah berpikir. Kau berjanji akan denganku. Saya pikir Anda marah dengan Huo Siming. Saya sengaja mengatakan itu. Aku melihatmu dibawa pergi oleh Luo Yuling. Saya pikir jika saya tidak berbicara, keluarga Bai pasti tidak menghargaimu. Tapi untungnya, keluarga Bai masih takut dengan mas kawin keluarga Xia. Aku belum membuat keluarga Bai mendapat hukuman yang sesungguhnya. Aku juga belum memikirkan pernikahan. Aku bisa menunggumu. Lagi pula sekarang kamu adalah koki utama restoran keluarga kami. Kamu tidak bisa kabur. Aku yang tidak punya orang tua. Bisakah benar-benar mendapatkan kebahagiaan sejati? Cepat sajikan makanan, kami sudah kelaparan. Buatlah hidangan sederhana dan sajikan segera. Baik, kedua tamu. Tunggu sebentar. Silakan dinikmati. Makanan apa ini? Cemesak sinaknya. Panggil koki kalian keluar. Sengaja dari masalah ya? Sudah kelihatan, kasih sedikit uang bisa menyelesaikan masalah. Kalau tidak, kalau sampai ribut tidak enak bagi kedua belah pihak. Datangkan 2 orang, ada yang buat masalah. Temanku terluka, cepat ganti rugi. Ada apa ini? Tidak apa-apa, kamu kembali dulu ke dapur. Temanku terluka, kalau ada apa-apa dengannya, aku akan menuntutmu seumur hidup. Aku akan antar kalian ke rumah sakit, biaya pengobatan aku yang tanggung. Aku akan segera kembali. Ngomong-ngomong, nanti kalau Huo Siming datang, ingat untuk usir dia pergi. Tuan Davis, bagaimana bisa Anda datang? Aku pulang ke negara. Sebelum pulang, aku ingin mencoba masakanmu. Apakah tidak masalah? Baik, silakan tunggu sebentar. Coba cicipi. Ah, terima kasih. Tidak baik, koki utama Bai. Bos di rumah sakit. Berkelahi dengan 2 pria, bos terluka. Sekarang masih dalam pertolongan di rumah sakit. Apa? Di rumah sakit mana? Cepat antar aku ke sana. Tuan Davis, Bos Xia. Tadi bawahanmu bilang kamu dipukul sedang dalam pertolongan? Bahkan memanggil pergi koki utama Bai. sial. Jadi kalian bersusah payah menipuku keluar. Adalah untuk menculikku. Bai Yaozu hari ini tidak bersama kalian? Sudah di ujung maut masih keras kepala dengan mulutmu. Kamu memang bukan anak kandung Bai Yaozu, tapi sekarang kamu masih berharga baginya.
Dia tidak akan membiarkanmu mati. Kalian ingin membunuhku? Harusnya kamu sudah mati. Kupikir malam aku keguguran itu, Bayaozu akan menyingkirkanmu, tak disangka. Aku overestimasi nyalinya. Ibu, jangan banyak bicara dengannya. Langsung bunuh saja dia. Boyuan akan sadar aku tidak ada saat kembali ke restoran. Aku harus mengulur waktu. Bai Menghan, Huo Ximing suka cewek yang bersih tangannya. Kalau kamu bunuh aku, apa dia masih mau sama kamu? Bahkan jika aku tidak membunuhmu, Ximing tetap tidak akan mau denganku. Kamulah penghalang terbesar antara kami. Aku bukan. Aku tidak akan bersama Huo Ximing. Ya, jangan ngobrol dengan cewek ini. Cepat selesaikan. Papamu sebentar lagi pulang. Luo Yuling! Bahkan jika harus membunuhku, setidaknya biarkan aku mati dengan jelasan. Apa yang ingin kau ketahui? Mengapa dulu untuk mengusirku dari rumah? Kamu bahkan rela mengorbankan anak kandungmu sendiri? Boleh juga membuatmu jadi hantu yang paham. Waktu itu, aku memang hamil anak laki-laki, tapi janin itu cacat. Bahkan jika lahir, akan jadi anak aneh. Dokter juga sarankan aborsi. Jadi kamu memanfaatkan janin cacat untuk menjebakku. Membuatku yang berbakat masak diusir dari keluarga Bai. Agar bertahun-tahun kemudian, Bai Menghan bisa mewarisi posisi kepala keluarga. Benar, posisi kepala keluarga memang haknya Menghan. Tapi Bayaozu mengadopsimu. Aku tahu, dia mengincar kemampuan memasakmu. Siapa suka melahirkan Bai Menghan yang tidak punya bakat masak sama sekali? Aku sama sekali tidak berniat bersaing dengan Bai Menghan. Aku hanya ingin sebuah keluarga. Tapi kalian malah ingin mencabut nyawaku. Bai Rohan, kamu pikir Bayaozu mengadopsimu untuk memberimu keluarga yang hangat? Lalu mengapa sejak dini langsung menjodohkanmu dengan Huo Ximing lewat perjodohan anak? Huo Ximing sejak kecil punya penyakit tersembunyi. Dokter bilang, seumur hidup tidak akan sembuh. Tapi Huo Ximing adalah satu-satunya bibit dari keluarga Huo. Tidak pernah terpikir. Ketika Huo Ximing tumbuh dewasa. Tapi tubuhnya baik-baik saja. Hah? Yayasan keluarga Huo tidak kecil. Luo Yuling, kau berusaha keras untuk Bai Menghan. Jika Bayaozu tahu kebenarannya, apa konsekuensinya? Ya, kapan kau kembali? Ketika anak itu cacat, Yaozu, apa yang aku katakan pada Bai Ruohan? Semua berbohong padanya, jangan percaya. Luo Yuling, kau telah menipu saya selama bertahun-tahun, kau tahu. Aku hanya tahu apa yang kau harapkan. Itu sebabnya aku tidak tega. Bahkan bayi laki-laki yang cacat, aku juga punya fantasi. Tapi Bai Ruohan dia. Luo Yuling, sekarang kau bilang, Bayaozu tidak akan percaya padamu. Luo Yuling, apakah aku begitu menipu di hatimu? Kau telah menghancurkan semua rencana. Kau melahirkan Bai Menghan. Dia tidak memiliki bakat memasak. Kau bilang anak laki-laki itu cacat. Saya tidak menyalahkan Anda. Bai Ruohan adalah pilihan saya. Anak dengan bakat memasak Anda tidak meninggalkan dia. Kau ingin kehormatan keluarga kuliner kami. Angkur di tanggangku. Aku menghancurkan kamu. Aku telah bersamamu selama bertahun-tahun. Punya anak untukmu. Tapi nama keluarga Bai. Siap menyerahkan segalanya kepada orang luar. Aku tidak akan mengizinkannya. Anda. Berhenti. Oak, kamu Bayaozu. Sebenarnya melawan sepupu saya. Sepupu, kau baik-baik saja. Dia orang gila yang baru saja bergegas dengan pisau. Untungnya, ibuku dan aku berhenti. Dia agresif, kau lupa. Hal yang membuat saya jatuh dari tangga. Sepupu saya sebelumnya tidak menyalahkan. Sudah memperlakukan Anda. Karena kau tidak stabil. Kalau begitu aku akan membawamu ke rumah sakit jiwa. Seppuku. Jika kau melindungi wanita gila ini. Buka. Xiao Yuan, kau berani. Tuan dan Nyonya, Anda adalah penguasa suatu negara. Jangan pernah membantu melakukan hal-hal yang berbahaya bagi pelecehan. Apa artinya? Aku tidak punya Tuhan. Bukti membunuh anak dalam perut Luo Yuling. Sudah begitu lama. Bukti apa yang Anda miliki? Aku menemukan dokter. Buktinya adalah Luo Yuling. Sebuah drama yang diarahkan sendiri. Anda tidak membawa. Bagaimana rekaman itu bisa menjadi bukti? Karena negara selatan Anda bertanya padanya. Kemudian dengarkan rekamannya. Tidak. Naonya Bai Hamel. Sebenarnya, itu adalah bayi laki-laki yang cacat. Kemudian ibu bayi tiba-tiba mengalami keguguran. Aku memeriksanya dan menemukan dia minum.
Itu adalah obat induksi yang saya berikan padanya. Luo Yuling, apa lagi yang kau katakan? Ngayon Yesyong. Kau terlalu percaya apa yang dikatakan Nyonya Bai. Kami telah menyelidiki. Bai Koki adalah diculik oleh Luo Yuling dan Bai Menghan. Mereka mungkin akan membunuh. Sep Yupu. Beraninya kau melakukan ini. Karena kau adalah sepupunya. Lepaskan aku. Chef Be, maaf. Aku terlalu percaya pada keluarga. Tidak ada yang terluka, kontes makanan dunia akan segera dimulai. Aku akan bermain untuk negara selatan. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Aku mendengar seseorang dari keluarga Bai menculikmu. Apa kau terluka? Kau selalu dekat dengan Bai Menghan. Hal ini benar-benar tidak ada hubungannya denganmu. Kamu adalah kakahanku, mana mungkin aku menyakitimu. Bukannya sudah sering kamu lakukan? Sekarang datang lagi, sengaja kan? Kakahan, aku salah. Aku benar-benar minta maaf, asalkan kamu mau menikah denganku. Aku akan perlahan-lahan membalasmu. Kamu ini ngapain sih? Kakahan. Kakahan, aku benar-benar salah, maafkan aku. Aku seharusnya tidak percaya omong kosong Bai Menghan. Merusak indera perasamu, kamu boleh memukul atau memarahiku. Jangan tinggalkan aku, ya. Huo Ximing. Setiap kali aku membutuhkanmu, di mana kamu? Aku akan berubah, Kakahan. Aku benar-benar menyukaimu. Huo Ximing. Dulu aku pikir kita saling menyelamatkan. Tapi tidak menyangka penderitaanku, semua dibawa olehmu. Kamu masih ingin menikahiku. Lepaskan aku. Kakahan, Kakahan. Kakahan, aku tahu aku melakukan banyak hal yang merugikanmu. Asalkan kamu belum menikah, aku tidak akan menyerah. Akhirnya, Bai Ruohan mewujudkan mimpinya. Berjuang untuk kehormatan untuk restoran Nangwo dan Xia. Ruohan, selamat ya. Memenangkan juara kompetisi masakan dunia. Terima kasih Direktur Huo, khusus datang merayakan. Belum makan kan? Aku masakan mie untukmu. Ruohan, aku datang hari ini, sebenarnya masih untuk urusan lamaran. Wah, Direktur Huo datang? Aku kira ini Tiang. Mau jemur lab. Maaf ya, kamu terlambat. Kemarin Boy Yuan melamarku. Persiapannya sangat romantis. Aku tidak tahan jadi, setuju. Maaf ya, bunga ini sudah ada yang punya. Direktur Huo lebih baik lihat cewek lain deh. Oh iya, kali ini jangan salah lihat lagi ya. Kamu tunggu saja. Direktur Huo sering main, waktu nikah aku panggil kamu.